Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bersuka cita untuk bertemu kembali dengan saudara melalui video saya kali ini, video doa kesembuhan yang ketujuh. Saya telah berdoa untuk beberapa orang setiap hari, dan sebelum saya memulai video ini, saya sudah mendoakan 3 orang hari ini, saudaraku, dan saya percaya bahwa Tuhan tiap hari ingin melakukan mujizat kepada setiap orang yang merindukan kuasanya dinyatakan. Saudaraku yang terkasih, bukan saya penyembuhnya, tetapi Kristus Yesus dengan kuasa Roh Kudusnya yang tidak terbatas. Dia yang terbiasa untuk melakukan kesembuhan. Dan saudara, kalau ada orang yang saya doakan dan belum mengalami kesembuhan, itu berarti ada maksud Tuhan di balik itu. Masih ada proses Tuhan. Dan saya tidak punya kuasa untuk mengatakan bahwa semua orang yang didoakan harus sembuh. Karena saya tidak tahu pasti siapa saja yang Tuhan sembuhkan. Yang saya tahu pasti adalah saya mendoakan orang. Dan kalau Tuhan menyatakan mujizatnya, baru saya tahu pasti bahwa memang sedang terjadi kesembuhan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Sebelum saya berdoa untuk kesembuhan, saya mau sampaikan alasan-alasan kenapa ada begitu banyak orang mengalami sakit penyakit, termasuk orang Kristen. Kenapa orang percaya juga mengalami sakit di dunia ini? Saudara, saya mau sampaikan bahwa di dunia ini tidak ada tempat yang nyaman, tidak ada tempat yang betul-betul menjamin kita hidup sehat sempurna. Tidak ada sebuah solusi dari dokter di dunia ini yang memastikan kita sehat sempurna. Tidak ada rumah sakit yang berani berkata kita sakit, masuk, diobati, dan pulang dengan sehat sempurna. Tidak ada, karena tubuh kita ini berasal dari tanah. Sifatnya fana. Dia hanya berlaku sementara. Karena pada dasarnya manusia diberikan keterbatasan untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan akibat-akibat yang bisa dialami. Sakit, penyakit, penderitaan, apapun. Penyakit itu ada 3, penyakit roh, penyakit jiwa, dan penyakit tubuh. Dan itu terjadi kepada manusia di dunia ini. Di sorga tidak ada penyakit. Alkitab mencatat di sorga tidak ada penyakit. Berarti malaikat tidak bisa sakit. Yang sakit itu hanya manusia. Dan siapa? Dan iblis. Kenapa? Karena iblis membuat orang sakit, tetapi dia sendiri bisa diserang oleh Tuhan sendiri dengan kuasa yang dahsyat dan membuat dia bisa kesakitan. Maka itu saudara yang terkasih, dalam pelajaran Alkitab yang dahsyat, orang percaya bisa melawan setan. Artinya, kalau orang percaya bisa melawan setan, berarti setan bisa dikalahkan. Setan bisa dibuat sakit. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kenapa orang percaya bisa mengalami sakit? Karena memang kondisi dunia ini adalah tempat di mana sakit penyakit ada. Yang kedua, karena Tuhan izinkan supaya orang percaya mengandalkan Tuhan dan menggunakan kuasa untuk berdoa bagi dirinya sendiri yang sakit. Atau menggunakan kuasa untuk berdoa bagi orang yang sakit. Jadi orang sakit, orang Kristen atau orang percaya juga ikut-ikutan sakit karena memang harus ada yang namanya pelayanan kesembuhan. Untuk apa? Supaya nama Yesus dimuliakan. Supaya banyak orang tahu bahwa penyembuh yang sejati adalah Yesus Kristus Tuhan. Yesus tidak hanya menyembuhkan sakit tubuh, tetapi dia juga menyembuhkan sakit jiwa dan sakit roh. Sakit roh itu bisa membawa manusia ke dalam neraka, kematian kekal. Tetapi sakit tubuh bisa disembuhkan,
sakit jiwa bisa disembuhkan, sakit roh bisa disembuhkan, dan tidak bisa masuk ke neraka karena diberikan yang namanya kehidupan. Dan yang memberikan kehidupan itu adalah Kristus yang bisa menyembuhkan sakit tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau ada orang Kristen sakit tubuh itu biasa. Nah, kalau ada orang Kristen yang sakit roh itu masalah. Ada orang Kristen yang sakit jiwa itu juga masalah. Saudaraku, saya melayani beberapa orang dan mereka minta supaya didoakan kesembuhan tubuh. Tapi sebelumnya saya ajarkan kepada mereka supaya menyadari bahwa mereka punya kuasa. Mereka punya Roh Kudus. Mereka punya iman, mereka punya firman. Dan mereka bisa berdoa. Sekalipun mereka sakit, mereka bisa mendoakan orang yang sakit juga. Artinya begini, ya, orang Kristen sakit tubuh itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah orang Kristen sakit roh. Rohanimu kalau sakit, itu masalah terbesar. Karena apa? Setan akan menjadikan engkau bulan-bulanan, mainan. Tapi kalau tubuhmu sakit dan rohmu sehat, ya, rohmu bangkit, rohmu berkobar-kobar, rohmu penuh dengan iman yang kuat, rohmu penuh dengan firman yang kuat, maka engkau bisa bertindak untuk berdoa dirimu sendiri, dan engkau juga bisa bertindak untuk melawan kuasa si jahat yang mendatangkan penyakit bagi dirimu. Engkau punya senjata kuasa, engkau punya senjata iman, engkau punya senjata firman, dan engkau bisa bertindak dengan kuasa Roh Kudus, dan engkau bisa melawan kuasa penyakit, roh penyakit, yaitu roh setan itu sendiri. Oke, saudara, sekarang kita mulai berdoa. Saudara, ikutin doa saya dan katakan, di dalam nama Yesus. Katakan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sakit saya sembuh. Sakit saya sembuh. Sakit saya sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa roh jahat pergi. Kuasa roh jahat pergi. Dalam nama Yesus. Saya bisa melihat. Bagi saudara yang tidak bisa melihat, katakan, saya bisa melihat. Saya bisa melihat. Bagi saudara yang tidak bisa mendengar, katakan, saya bisa mendengar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terbuka telinga saya. Saya bisa mendengar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara yang lemah fisiknya, katakan, saya kuat. Saya kuat. Saya bangun. Saya berjalan. Dalam nama Yesus. Pergi, tinggalkan tubuh saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tinggalkan hidup saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara harus berani berkata dengan iman. Bersama-sama sepakat dengan saya. Katakan, saya sembuh. Saya sembuh. Saya sembuh. Saya pulih. Saya sembuh. Saya pulih. Saya pulih. Saya pulih. Saya berjalan. Saya sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya percaya mujizat terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, saya minta saudara jangan mengeluh dengan penyakitnya. Saudara yang terkasih, kalau saudara berdoa untuk penyakit yang betul-betul parah dan saudara merasa sulit, saudara harus paham bahwa ada kuasa setan yang bekerja. Dan setan bekerja itu serius. Setan tegas untuk melakukan pekerjaannya untuk mendatangkan penyakit. Karena itu kita harus lebih serius. Tegas untuk melawan kuasa setan. Ya, jangan menangis, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Bangkitkan rohmu. Pertegas rohmu, tegas. Dan katakan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan pergi. Setan pergi. Setan pergi. Bagian tubuhmu. Ya, bagian tubuhmu yang sakit bisa engkau sedikit pukul-pukul dan katakan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pergi. Tinggalkan tubuh saya. Dalam nama Yesus. Hai sakit. Sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus. Saudara lakukan itu terus-menerus. Dan percayalah. Percayalah. Saya percaya saudara terima mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segera hubungi saya di 0895 1845 6643. Saya akan mendoakan saudara melalui video call. Saksikan video-video saya, doa-doa kesembuhan, ya, dari 1 sampai yang ke-7 kali ini.
dan semua video yang lain saudara bisa saksikan. Terima pengajaran firman dan terima doa mujizat kesembuhan untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.